Adapun formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar pelamar umum dan fresh graduate mencapai 690.822 formasi. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Info terbaru yaitu seputar CPNS 2024 dan pengangkatan honorer menjadi P3K 2024. Ada kabar gembira untuk semua honorer yang sudah mengabdi lama dan juga untuk pelamar yang menjadi fresh graduate. Simak beritanya yang akan kita dengarkan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Langsung saja kita informasikan informasi terbaru yaitu dari jpnn.com. Info terbaru formasi CPNS 2024 dan P3K honorer gembira fresh graduate pilu. Nah, langsung saja kita bacakan informasinya ini yaitu seleksi CASN tahun ini menyiapkan lowongan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 lumayan banyak, yakni mencapai 2.302.543. Dari jumlah lowongan tersebut, instansi pusat dijatah 429.183 formasi. Terdiri dari 207.243 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K 2024. Instansi daerah atau Pemda mendapat alokasi sebanyak 1.867.333 formasi, terdiri dari 483.575 lowongan CPNS dan 1.383.758 P3K. Perincian kuota informasi P3K 2024 instansi daerah yakni untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416. Total khusus seleksi P3K pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan mencapai 6.027. Adapun formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar pelamar umum dan fresh graduate mencapai 690.822 formasi. Diketahui, formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta lowongan itu 100% untuk pelamar dari honorer. Kemudian dikatakan dalam lanjutannya yaitu meski pada seleksi CASN 2024 Pemda bisa membuka lowongan CPNS dan P3K, ternyata ada Pemda yang hanya mengusulkan formasi P3K saja, yakni pemerintah Kabupaten Pemkab Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekda Lombok Tengah lalu Firman Wijaya menyebutkan pihaknya mengusulkan sebanyak 1.700 formasi P3K 2024. Diungkapkan bahwa Pemkab Lombok Tengah tidak mengusulkan kebutuhan formasi CPNS 2024. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi P3K untuk formasi CPNS yang diusulkan, kata lalu Firman Wijaya di Prasa. Dia menjelaskan Pemkab Lombok Tengah tidak mengusulkan formasi CPNS 2024 karena cukup banyak tenaga non-ASN atau honorer, sehingga Pemda memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa diangkat jadi P3K tahun ini. Pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi para honorer untuk ikut seleksi P3K. Artinya dalam hal Pemkab Lombok ini tidak mengusulkan formasi CPNS karena akan mengikuti alur menjadi P3K dalam hal melihat kesempatan untuk mereka lebih mudah mencoba P3K dibandingkan CPNS.
Pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi honorer untuk ikut seleksi P3K, kata lalu Firman. Diperinci 1.700 formasi P3K yang diusulkan itu terdiri dari formasi guru sebanyak 810 formasi dan sisanya untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Namun, jumlah formasi ini baru hanya usulan karena masih harus menunggu penetapan Kemenpan RB berapa angka pastinya. Dikatakan juga pihaknya masih menanti detail jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024. Kapan mulai pendaftaran? Kita tunggu keputusan pemerintah pusat, katanya. Lalu, Firman menjelaskan jumlah ASN di Lombok Tengah baik pegawai administrasi, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan sebanyak 10.000 orang lebih. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya jika mengacu kepada jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun, kebutuhan pegawai estimasinya sekitar 300 orang. Memang selama ini kami mendapat kuota paling tinggi untuk penerimaan P3K. Kami akan diskusikan dulu dengan semua pihak karena banyak variabel yang menjadi pertimbangan, katanya. Sekda Lombok Tengah juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menjadi P3K untuk mempersiapkan diri dari sekarang agar meraih hasil yang diharapkan. Selain itu, diharapkan warga tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan berupa uang. Seleksi ASN tetap dilakukan secara terbuka. Kami meminta warga tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan hal yang tidak baik, ungkapnya. Nah, dalam hal ini pemerintah di sini menghimbau kepada seluruh pelamar CPNS maupun honorer yang akan menjadi jangkat P3K supaya tidak percaya kepada pihak-pihak yang lain dalam hal menjanjikan untuk lulus menjadi P3K, karena di sini tetap akan melalui penyaringan yang seperti tahun-tahun sebelumnya secara transparan, dan kita harapkan seluruh honorer bisa mengikuti seleksi P3K tahun ini. Dan juga untuk CPNS 2024 yang sudah dibuka bagi fresh graduate tetap mengikutinya sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Nah, untuk fresh graduate juga berkesempatan dalam mencoba CPNS 2024. Nah, untuk itu formasi CPNS 2024 terbuka lebar untuk fresh graduate atau lulusan yang baru lulus. Dan formasi untuk tamatan SMA juga sudah dibuka ataupun sudah dipersiapkan dalam hal CPNS 2024. Jadi tetap buat persiapan agar 2024 ini bisa menjadi tahun yang baik untuk sahabat semua, dan semoga sahabat semua bisa memperoleh keuntungan yang sangat baik di 2024 ini karena formasi yang cukup besar. Nah, sampai di sini dulu informasi yang bisa sampaikan untuk sahabat semua. Salam sahabat belajar, salam sukses.